Selamat datang di channel Kampung Sinema, tempat kisah-kisah penuh misteri dan kegelapan diceritakan kembali. Pada malam ini, kami akan membawakan sebuah kisah menyeramkan dengan judul Rahasia Parakang di Desa Timur. Kisah ini datang dari Sulawesi Selatan, tentang seorang wanita yang dituduh sebagai parakang, makhluk jadi-jadian yang konon menghantui malam dengan kehadirannya. Tapi, apakah ini hanya mitos? Atau ada sesuatu yang lebih gelap di balik cerita ini? Sebelum kita mulai, pastikan Anda sudah like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya di Kampung Sinema. Siapkan diri Anda, karena perjalanan malam ini akan membawa Anda ke sisi tergelap sebuah desa kecil. Mari kita mulai. Di pedalaman Sulawesi Selatan, terdapat sebuah desa kecil bernama Lapai yang terletak di kaki bukit. Desa ini dikenal sebagai tempat yang tentram dengan penduduknya yang ramah dan hidup rukun satu sama lain. Namun, semua berubah ketika gangguan parakang mulai menghantui desa itu. Kisah ini bermula pada suatu malam, saat warga desa mendengar kabar tentang seorang ibu muda bernama Tendri yang baru saja melahirkan bayi pertamanya. Suaminya, Latado, seorang petani ulet, merasa sangat bahagia karena kelahiran anak laki-lakinya yang sehat. Mereka tinggal di rumah panggung sederhana yang dikelilingi oleh pohon kelapa dan bambu, jauh dari pusat desa. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Gangguan aneh mulai terjadi, dan semuanya menunjuk pada satu hal: parakang. Beberapa hari setelah Tendri melahirkan, ia mulai merasa tidak nyaman setiap malam. Ada suara aneh yang terdengar dari luar rumah, seperti suara langkah kaki dan hembusan angin yang tidak wajar. Awalnya, Tendri mengira itu hanya angin malam atau binatang liar yang berkeliaran. Namun, ia merasa semakin terganggu karena suara itu semakin sering terdengar. Pada malam ketiga, Latado memutuskan untuk berjaga. Ia membawa parang kecil dan duduk di dekat pintu. Ketika malam semakin larut, ia mendengar sesuatu bergerak di bawah rumah panggung mereka. Dengan hati-hati, ia menuruni tangga dan mengintip dari celah papan. Apa yang dilihatnya membuat bulu kuduknya meremang. Ada sosok seperti bola api kecil yang melayang-layang di bawah rumah. Bola api itu berwarna merah menyala, bergerak perlahan ke arah tiang rumah. Ketika Latado mulai mencoba mendekat, bola api itu tiba-tiba menghilang seperti tersapu angin. Keesokan paginya, ia menceritakan kejadian itu kepada Tendri. Namun Tendri hanya terdiam. Dalam hati, ia merasa takut karena neneknya pernah bercerita tentang parakang, makhluk yang bisa berubah wujud menjadi apa saja, termasuk bola api. Malam berikutnya, gangguan menjadi lebih parah. Tendri yang sedang tidur bersama bayinya merasa seperti ada sesuatu yang menindih tubuhnya. Ia tidak bisa bergerak, tetapi matanya terbuka lebar. Dalam kegelapan, ia melihat sosok perempuan tua berdiri di sudut kamar. Wajahnya keriput dengan tatapan kosong yang menyeramkan. Perempuan itu perlahan mendekati tempat tidur Tendri. Tetapi, sebelum ia menyentuh bayi itu, Latado masuk ke rumah sambil membawa obor. Kemudian sosok itu menghilang seketika. Latado tidak melihat apa-apa, tetapi ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Ia segera memanggil seorang dukun kampung, Pak Guru Mappe, yang dikenal sebagai orang pintar di desa itu. Pak Guru Mappe datang dengan membawa bawang merah, garam, dan pisau belati kecil. Ia segera melakukan ritual di rumah Tendri dan Latado, menyebarkan garam di sekitar rumah dan menggantung bawang merah di setiap sudut. Menurut Pak Guru Mappe, ini adalah cara untuk mengusir parakang, karena makhluk ini tidak tahan dengan aroma bawang merah atau garam. Pada malam ritual itu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Saat Pak Guru Mappe sedang melantunkan doa-doa,
terdengar suara langkah kaki di luar rumah. Ketika mereka semua keluar, mereka melihat seekor anjing hitam besar dengan mata merah menyala berdiri di halaman. Anjing itu menggeram pelan, tetapi tidak mendekat. Pak Guru Mappe segera melemparkan garam ke arah anjing itu sambil melanjutkan doanya. Anjing itu melolong kesakitan, lalu berlari ke arah hutan. Namun, saat anjing itu pergi, Pak Guru Mappe melihat sesuatu yang aneh. Di tanah tempat anjing itu berdiri, ada ceceran darah segar. Keesokan harinya, salah satu tetangga mereka menemukan seorang perempuan tua bernama Indolalo. Ditemukan terbaring sakit di rumahnya. Tubuhnya penuh luka seperti dicakar binatang. Warga desa mulai mencurigai bahwa Indolalo adalah parakang yang selama ini mengganggu keluarga Latado. Kemudian desa menjadi geger. Warga berkumpul di rumah Indolalo untuk meminta penjelasan. Namun, Indolalo hanya terdiam dan tidak berbicara sepatah kata pun. Pak Guru Mappe mencoba menginterogasinya dengan cara yang dikenal masyarakat, mengajukan pertanyaan yang sama berulang-ulang. "Apakah kamu sakit, Indolalo?" tanya Pak Guru Mappe. Perempuan itu hanya mengangguk. "Apakah kamu melihat sesuatu tadi malam?" Pak Guru Mappe mengulang pertanyaan itu 3 kali. Pada pertanyaan ketiga, Indolalo tidak menjawab. Wajahnya berubah pucat dan ia tiba-tiba pingsan di depan warga. Pak Guru Mappe mengatakan kepada warga bahwa ini adalah bukti bahwa Indolalo adalah parakang. Namun, ia meminta warga untuk tidak berlaku kasar karena parakang bisa menjadi lebih berbahaya jika dilukai tanpa ritual tertentu. Untuk menyelesaikan masalah ini, Pak Guru Mappe memutuskan untuk melakukan ritual penyucian. Ritual ini bertujuan untuk melepaskan kutukan parakang dari tubuh Indolalo. Ritual itu dilakukan di tepi sungai dengan menggunakan air yang telah didoakan, garam, dan daun kelor. Indolalo lalu dibawa ke sana oleh beberapa warga. Saat ritual berlangsung, Indolalo berteriak-teriak seperti orang kesurupan. Tubuhnya menggeliat dan dari mulutnya keluar cairan hitam pekat yang berbau busuk. Setelah beberapa jam, Indolalo akhirnya tenang. Pak Guru Mappe mengatakan bahwa parakang dalam diri Indolalo telah pergi. Tetapi Indolalo harus menjalani kehidupan yang bersih dan penuh doa agar kutukan itu tidak kembali. Setelah ritual itu, gangguan di desa Lappe berhenti. Tenri dan Latado bisa hidup tenang bersama bayi mereka. Namun, warga desa tidak pernah melupakan kejadian itu. Mereka percaya bahwa meskipun Indolalo telah dibersihkan, parakang lain bisa muncul kapan saja jika seseorang terjerumus ke dalam ilmu hitam. Nah oke, sekian tadi cerita berjudul tentang parakang. Kalau teman-teman punya cerita lain atau request, bisa ceritakan di kolom komentar. Atau ada yang ingin ceritanya diceritakan, bisa kirim ke email yang ada di deskripsi. Oke?